Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati rekan-rekan guru SD Islam Al-Azkar, terima kasih atas kesediaan waktunya untuk mendengarkan sesi diseminasi atau sesi berbagi saya yang saya lakukan untuk melengkapi tugas aksi nyata saya pada modul 1.4 terkait budaya positif di sekolah. Baik teman-teman, izinkan saya memperkenalkan nama saya. Nama saya Rizky Amalia. Saat ini saya merupakan calon guru penggerak angkatan 10 Provinsi DKI Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan diseminasi atau sosialisasi terkait budaya positif yang sudah saya pelajari pada modul 1.4. Pada kegiatan kali ini susunan acara kita sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, kemudian kedua doa, yang ketiga waktu saya untuk diseminasi atau pelaksanaan sosialisasi pada teman-teman terkait budaya positif, yang keempat tanya jawab, yang kelima penutup. Baiklah teman-teman, untuk memulai kegiatan ini marilah kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya kegiatan kali ini berjalan lancar, marilah kita lanjutkan atau kita bacakan surat Al-Fatihah bersama-sama. Membaca surat Al-Fatihah dimulai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada teman-teman sudah berkenan untuk menyempatkan waktunya pada sesi berbagi kali ini. Semoga hal kecil yang saya berikan pada teman-teman bisa menjadi kebaikan untuk teman-teman dan untuk saya pada khususnya. Sebelum saya masuk pada sosialisasi terkait budaya positif, saya ingin mengingatkan kembali pada diri saya dan teman-teman yang ada di Al-Azkar terkait tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana beliau memiliki tujuan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi beliau mempunyai tujuan mulia dalam pendidikan yang ada di Indonesia, mengingatkan kita kembali bahwa kita sebagai guru harus mampu menuntun anak dengan kodratnya yang berbeda-beda, karena anak sudah membawa kodrat alamnya ketika mereka lahir. Baik teman-teman, pada kegiatan kali ini ada 6 poin yang mau saya sampaikan pada teman-teman. Izinkan saya untuk mengisi waktu teman-teman pada sesi berbagi kali ini. Nanti akan saya sampaikan pertama mengenai disiplin positif, kemudian yang kedua tentang motivasi perilaku manusia, kemudian yang ketiga terkait posisi kontrol guru. Jadi kita harus tahu posisi kita pada saat menangani anak-anak dalam kondisi pembelajaran ataupun menemukan solusi, kita berada pada posisi apa. Kemudian yang keempat terkait kebutuhan manusia, karena yang kita berikan layanan adalah manusia, maka kita harus tahu benar apa kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik kita sehingga kita bisa memberikan layanan yang sesuai. Yang kelima yaitu keyakinan kelas. Selama ini mungkin yang kita tanamkan pada anak-anak yaitu terkait peraturan yang sudah sekolah buat. Tetapi terkadang kalau kita kembali lagi pada peraturan, bentuknya adalah kepatuhan. Jadi ada nilai paksaan yang harus anak-anak lakukan. Jadi mereka melakukannya bukan dengan senang hati, tapi karena ada keterpaksaan di dalamnya. Lalu yang ketiga, yang terakhir terkait segitiga restitusi. Ini juga kemarin saat pembelajaran ini merupakan hal baru bagi saya. Jadi selama ini mungkin kita selalu berpikiran bahwa ketika anak-anak kita mendapatkan atau menemukan sebuah masalah, yang kita ambil langkahnya adalah antara memberikan hukuman atau reward, penghargaan pada anak-anak. Terima kasih Pak Mumin dan Bu Desi sudah meluangkan waktu yang bergabung pada sesi kita kali ini. Jadi pada modul ini saya juga baru mengetahui ternyata
anak-anak boleh mengganti hukuman yang mereka terima dari solusi yang mereka dapati seperti itu. Nah, jadi 6 langkah inilah yang nantinya akan kita gunakan untuk bisa membangun budaya positif di sekolah, baik untuk kita selaku Bapak Ibu guru maupun untuk anak-anak selaku warga yang berada di sekolah. Nanti teman-teman sekiranya ada masukan atau pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh langsung diberikan atau boleh masuk pada sesi tanya jawab yang tadi sudah saya sampaikan. Baik teman-teman, sedikit memberi gambaran, tapi saya yakin teman-teman juga sebelumnya sudah mempunyai pengetahuan tentang apa sih yang disebut dengan budaya positif atau disiplin positif. Mengacu dari literatur yang saya baca di sini, saya memberikan tulisan di sini sesuai dengan literatur yang sudah saya baca. Disiplin positif adalah suatu tindakan yang memberikan perhatian khusus pada pengembangan disiplin dan tanggung jawab diri dengan pendekatan yang seimbang dan mendukung. Jadi mungkin dari teman-teman ada nggak sih yang mau berpendapat apa sih menurut persepsi teman-teman terkait disiplin positif yang teman-teman sudah dapatkan atau mungkin sudah ketahui sebelumnya? Mungkin bisa juga ada kemarin yang saya baca mungkin terskip atau terlewat di saya. Mungkin Pak Guru Sam mau berpendapat terkait disiplin positif yang Pak Guru Sam sudah pernah dapatkan atau mungkin sudah dilakukan. Ya. Untuk disiplin positif yang sempat saya ketahui gitu, dari bacaan atau presentasi dari pihak yang memberikan pelatihan, disiplin positif itu orientasinya bukan kepada pemberian punishment atau bukan juga, malah juga bukan reward sebetulnya, tapi bagaimana anak-anak itu memiliki kesadaran diri bahwa apa yang dia lakukan itu, misalnya dalam hal kekeliruan ya, yang mereka lakukan adalah keliru, kemudian guru sebagai memberi arahan itu memberikan alternatif pilihan dari perbuatan yang tadi dia kerjakan, kemudian memberikan alternatif pilihan kepada anak-anak yang melakukan hal tersebut untuk memilih yang tadi itu tidak baik, kemudian beralih menjadi yang lebih baik lagi. Jadi lebih membuat anak-anak itu punya kesadaran, lalu berkesempatan untuk memberikan tindakan-tindakan pilihan lain yang bukan yang awal tadi dia lakukan. Baik, boleh teman-teman kita apresiasi dulu dengan tepuk tangan. Luar biasa, sesuai dengan apa yang saya pelajari di modul 1.4. Memang kalau kita bicara tentang disiplin positif, jadi pada target akhir atau tujuan akhirnya adalah bukan pemberian konsekuensi atau hukuman, apalagi reward di sana. Jadi terkadang justru hukuman atau reward itu akan membebani anak. Jadi seperti misalkan, terkadang kita berpikir bahwa reward ini akan memotivasi, tapi nanti kita akan bicara di poin motivasi, secara motivasi internal atau eksternal. Justru ini terkadang menjadi beban pada anak. Karena contoh kecil, ketika anak mendapatkan nilai 100, kemudian kita beri dia reward. Tapi pada satu waktu ketika dia tidak mendapatkan 100 dan reward itu terskip oleh kita, maka anak akan mempunyai rasa bahwa dia telah gagal seperti itu. Ini yang tadi Pak Guru Syam coba sampaikan. Salut sekali, terima kasih Pak Guru Syam. Jadi betul nanti akan ada suatu tindakan yang memberikan mereka tadi alternatif pilihan yang bisa membentuk karakter mereka menjadi lebih baik. Wah, luar biasa ya. Saya juga mendapatkan hal yang baru lagi. Nah, di sini ada beberapa prinsip utama dalam disiplin positif. Yang pertama di sini, ketika kita ingin membangun budaya positif atau disiplin positif di sekolah, ada 5 tahapan yang saya berikan di sini. Mungkin nanti teman-teman punya lebih banyak lagi, seperti itu kita bisa berbagi. Yang pertama yaitu membangun hubungan yang positif. Jika kita ingin melakukan sesuatu yang positif, menerapkan sesuatu yang positif, pastinya hubungan yang dibangun pun harus hubungan yang positif. Hubungan yang dimana? Di sini kita bangun hubungan positif antara orang tua dan anak. Mereka harus memiliki hubungan yang saling percaya dan saling menghormati. Jadi kalau di sini kita berperan sebagai orang tua di sekolah, kita harus memberikan kepercayaan dan hormat pada anak. Ketika anak melakukan sesuatu yang menurut persepsi kita salah, itu alangkah baiknya kita tanyakan
berikan dulu alasannya, itu tandanya kita menghormati tindakan yang sudah dilakukan. Nanti perihal itu salah atau benar, tadi tinggal kita berikan alternatif untuk dia memilih. Setelah kita berikan gambaran bahwa hal yang salah adalah seperti ini, hal yang benar seperti ini. Kemudian yang di poin kedua, komunikasi yang terbuka. Segala sesuatu budaya positif bisa terbentuk jika adanya keterbukaan. Jadi bukan saling menutupi. Mungkin Pak Guru Mukmin boleh pindah duduk di sebelah sini supaya terlihat dalam kamera. Terima kasih Pak Guru Mukmin. Jadi jika kita melakukan komunikasi yang terbuka, orang tua harus mendengarkan dengan seksama dan berbicara dengan anak dengan cara yang jelas dan terang. Di sini poin orang tua, saya kembalikan lagi peran kita sebagai guru di sekolah. Jadi kita benar-benar harus mendengarkan keluh kesah anak. Maka itu kita sering mengatakan pada anak, kalian ingin didengar, Bu Guru pun ingin mendengar. Bu Guru akan mendengar dan kalian pun ada waktunya untuk mendengarkan. Seperti itu. Jadi ini anak merasa mereka dihormati. Seperti itu. Kembali lagi pada poin di modul 1.1 di mana bahwa ketika kita proses pembelajaran, keberpihakan kita itu harus pada anak. Seperti itu. Di poin ketiga, menghargai anak. Orang tua harus menghargai anak sebagai individu yang unik dan berharga. Karena kalau kita bicara lagi kembali di modul 1.1, saat waktu itu sudah saya sempat share pada teman-teman, bahwa anak itu terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing. Maka kalau dulu kita sebagai guru berpikiran ketika mereka datang seperti lembaran kosong, ternyata itu hal yang salah. Karena anak sudah datang membawa coretannya masing-masing. Tinggal kita sebagai guru tinggal menebalkan garis-garis coretan mana yang mau kita perkuat dan mana yang mau kita samarkan. Seperti perilaku buruk yang mereka bawa ketika mereka datang, itu yang akan kita samarkan. Tetapi perilaku baik itu yang akan kita tebalkan supaya itu menjadi karakter nantinya pada anak-anak didik kita. Poin berikutnya yaitu membantu anak belajar dari kesalahan. Ini sama dengan halnya kita kembalikan daripada kita. Tadi kalau Pak Guru Sam sudah mengatakan kita berikan alternatif pilihan, di sini orang tua harus membantu anak memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan belajar dari kesalahan mereka. Jadi ketika anak melakukan kesalahan tidak langsung ada justifikasi. Kamu salah. Sekarang kamu silakan berdiri di luar. Tapi kita tanyakan dulu, kenapa hal ini dilakukan? Pasti dia punya alasan. Lalu kita kaitkan dengan konsekuensinya. Kemudian kita minta dia untuk mencari solusinya, bagaimana baiknya. Seperti itu. Di poin kelima, memberikan solusi, bukan hukuman. Nah, tadi sudah sempat disinggung oleh rekan kita. Orang tua harus fokus pada solusi daripada hukuman. Jadi mungkin selama ini kesalahan saya juga pribadi sebagai seorang guru, terkadang ketika ada satu orang murid kita yang lupa mengerjakan tugas atau mungkin berseragam ke sekolah tidak sesuai dengan aturan, lalu tanpa kita bertanya, kita langsung marahi. Mungkin bisa jadi pada saat itu rumahnya kebanjiran, bajunya basah semua, atau mungkin pada saat itu dia harus membantu orang tuanya atau itu tugas orang tuanya sampai baru pulang pagi tadi sehingga dia salah menggunakan atau belum menyelesaikan tugas. Jadi di sini kita cari dulu alasannya sehingga yang keluar atau yang muncul adalah solusi, bukan hukuman. Teman-teman kalau ada yang mau dipotong atau ada saran dan masukan boleh ya. Nah, di sini langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan atau kita ambil untuk menerapkan atau menciptakan disiplin positif. Di sini saya sudah bagi dalam 3 kelompok. Yang pertama yaitu cara menerapkan disiplin, mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri. Ini yang nantinya cara-cara yang harus kita pilih, mana saja perilaku positif yang nantinya akan memunculkan rasa tanggung jawab pada anak dan menumbuhkan kesadaran diri bahwa ini harus dilakukan, ini tidak boleh dilakukan. Itu pastinya kita sebagai guru sudah punya trik, karena setiap anak adalah berbeda, maka perlakuan atau trik yang akan kita berikan pun berbeda. Jadi ini hanya cakupan langkah saja. Teman-teman boleh eksplorasi untuk langkah-langkah yang mau dilakukan. Seperti itu. Lalu di poin kedua saya kelompokkan menjadi lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi kalau kita lihat nih, anak kita si A senang iseng sama temannya. Nah, ini kan perilaku yang negatif. Bagaimana cara kita mengubah nih supaya dia bisa mengontrol keisengannya? Pastinya antara anak A dengan anak yang B tidak bisa kita berikan treatment yang sama. Mungkin nanti teman-teman punya yang lebih lagi dari ini. Kemudian di poin ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasar kepada motivasi internal, bukan karena paksaan, ujian, apalagi hukuman. Nah ini sebetulnya nanti kembali lagi pada menumbuhkan kesadaran diri. Jadi ketiga langkah ini saling terkait dalam pembentukan disiplin positif
di sekolah maupun di rumah. Kita masuk ke poin 2 ya teman-teman ya. Tadi di poin 2 yaitu tentang motivasi. Nah, di sini dari literatur yang saya baca, kalau pasti semua teman-teman juga sudah tahu mengenai motivasi. Motivasi itu bisa kita katakan dorongan atau semangat yang muncul dari dalam diri. Nah, tapi ternyata tidak hanya semangat atau dorongan yang muncul dari dalam diri. Tapi di sini bisa kita katakan bisa dari dalam diri yang disebut dengan motivasi intrinsik, atau juga bisa dari luar diri yang kita sebut sebagai motivasi ekstrinsik. Nah, apa sih yang kita sebut dengan motivasi ekstrinsik? Di sini karena ini berarti dari dalam, berarti dia muncul dari dalam diri individu dan didorong oleh keinginan mencapai sesuatu. Pastinya kita melaksanakan sesuatu, melakukan sesuatu dengan tujuan, tidak mungkin tanpa tujuan. Yang dianggap penting atau bermakna bagi diri sendiri. Contohnya, seseorang yang termotivasi untuk belajar karena ingin menjadi dokter. Jadi ini lahir dari dalam dirinya sendiri dengan tujuan bahwa dia ingin menjadi dokter. Berarti dia harus belajar yang giat, menata jam belajarnya, atau mencari literatur tentang kedokteran seperti itu. Sedangkan untuk motivasi ekstrinsik ini muncul dari luar diri individu. Berarti bisa berasal dari lingkungan. Nah, kalau kita kaitkan dengan anak-anak kita, lingkungan yang mereka dapatkan bukan hanya lingkungan yang berasal dari sekolah, tapi juga lingkungan sekitar mereka tinggal, atau mungkin lingkup terkecil mereka, yaitu lingkungan keluarga yang ada di rumah mereka. Nah, di sini ada kata oleh faktor eksternal seperti hadiah, kemudian ada hukuman, pengakuan dari orang lain. Nah, contohnya seseorang yang belajar karena ingin mendapatkan nilai bagus dan dipuji oleh orang tua. Seperti yang tadi saya sampaikan, terkadang anak ingin mendapat ujian, kemudian dia belajar keras untuk mendapatkan reward. Nah, pada kala nilainya bergeser dan tidak dapat reward, itu nantinya akan menjadi masalah. Motivasi merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan. Seseorang yang memiliki motivasi tinggi lebih cenderung untuk berusaha keras dan pantang menyerah dalam mencapai apa yang mereka inginkan. Di sini kita lihat, jadi motivasi ini ternyata terkait dengan perilaku manusia. Karena tadi dikatakan sebagai dorongan, maka ini akan menciptakan sebuah kebiasaan. Di sini tadi ada kata saya kelompokkan menjadi 3. Yang pertama menghindari hukuman, kemudian mendapatkan penghargaan, menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri. Saya boleh minta pendapat teman-teman ya. Kira-kira menurut teman-teman dari 3 lingkaran ini, mana yang masuk dalam motivasi intrinsik, mana yang masuk dalam motivasi ekstrinsik? Mungkin ada teman-teman yang mau memberi pendapat sedikit. Dari poin 1, 2, 3, mana saja yang intrinsik, mana yang ekstrinsik, internal dan eksternal. Mungkin Bu Guru Desi mau berpendapat. Kalau saya untuk motivasi ekstrinsik itu yang pernah mendapat pendidikan Yang ini ya. kalau intrinsik itu menjadi orang yang menginginkan dan menghargai diri sendiri. Kalau untuk yang paling pertama Bu, Kalau menghindari hukuman mungkin keduanya ya. Tapi kalau dilihat sih bisa dari ekstrinsik sih. kita lihat dari modul yang saya baca ya Bu. Mungkin ada. Iya, gak apa-apa, terima kasih, kita apresiasi dulu untuk perhatian dari Bu Desi. Oke, kita masuk dulu di motivasi eksternal. Jadi kemarin dari pembelajaran yang modul 1-4 yang masuk dalam motivasi eksternal yaitu untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan hadiah atau penghargaan. Jadi ini tadi lebih kepada bukan self rewarding. Jadi dia lebih mengacu pada penghargaan dari orang lain karena ingin merasa mempunyai nama, ingin semua orang mengenal dia. Jadi ini lebih unsurnya nanti seperti tadi yang saya katakan. Jadi nanti perilaku atau karakter yang terbentuk di akhir bukanlah yang positif, tapi lebih ke arah yang negatif. Seperti itu. Kemudian di slide kedua, yang masuk dalam motivasi internal atau ekstrinsik yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghindari diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini kembali kepada tadi contoh ketika seorang anak sudah punya cita-cita ingin menjadi seorang dokter, maka itu sudah ada motivasi dorongan dan dia akan mencari literatur atau mungkin menonton atau mungkin bertanya pada orang yang sudah menjadi seorang dokter. Jadi termotivasi dari dirinya sendiri dan nanti ini yang terbentuk adalah perilaku yang lebih positif. Dan dari modul yang saya baca juga di sana ternyata
ada beberapa yang saya selama ini juga telah salah lakukan gitu. Ternyata di sini dikatakan bahwa hindari pemberian hukuman dan penghargaan. Padahal selama ini kita selalu mengaitkan hukuman pada konsekuensi seperti itu. Ketika ada kesalahan yang dibuat, maka tanggapannya adalah hukuman atau konsekuensi. Kemudian ketika anak melakukan sesuatu yang terbaik, yang muncul adalah penghargaan. Tetapi ketika saya pelajari lebih lanjut, penghargaan masih boleh diberikan, tetapi katanya tidak boleh berlebihan agar dapat meminimalisir motivasi eksternal dari dalam diri. Jadi kalaupun dia ingin bahwa dia itu nanti punya kebanggaan, itu munculnya harus dari faktor internal. Jadi bukan karena orang tua selalu kasih hadiah, guru selalu kasih hadiah, itu jadi motivasinya menunggu hadiah. Jadi kalau tidak ada hadiah, nanti dia tidak akan berjuang, tidak ada effort untuk lebih maju. Seperti itu. Baik teman-teman, izinkan saya masih melanjutkan ya di poin kita yang ketiga, yaitu 5 kebutuhan manusia. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan pada teman-teman, bahwa ketika kita proses belajar di kelas, kita memberikan layanan kepada anak-anak, maka kita harus tahu betul pada saat itu kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Belajar dari modul yang saya baca di sini bahwa kebutuhan manusia itu dibagi pada 5 kategori. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ini pasti kalau kita mendengar kata bertahan hidup, survive, ini pasti tidak jauh dari makan, minum, tempat tinggal, segala sesuatu yang bisa membuat keberlanjutan hidup kita itu terus berjalan. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa terima. Ini tidak bisa kita pungkiri bahwa ini menjadi kebutuhan yang sangat penting. Ketika kita merasa tidak disayang, diabaikan, ini pun akan menjadi gangguan atau hambatan dalam proses pembelajaran. Kemudian rasa diterima itu pun ternyata bisa menjadi hambatan ketika kita merasa bahwa rasa diterima kita itu terlalu berlebih. Terkadang akan ada tindakan negatif yang dilakukan karena kita merasa apapun yang kita lakukan orang akan menerima. Jadi kalau dari saya pelajari di modul 1.4 seperti itu, terlalu merasa tidak disayang berbahaya, tapi kita merasa terlalu diterima itu berbahaya. Karena kita menganggap bahwa apapun yang kita lakukan, baik buruk, orang tersebut akan menerima karena rasa diterima kita itu terlalu tinggi. Kemudian poin ketiga yaitu kebebasan. Di sini dikatakan bahwa manusia itu, apalagi anak-anak kita, mereka butuh kebebasan. Kebebasan di sini bukan berarti mereka boleh teriak-teriak, mereka boleh lari. Kebebasan di sini lebih kepada layanan yang kita berikan. Karena tadi kodrat alam anak kita beda-beda, mungkin ada yang auditori, ada yang kinestetik, ada yang visual learner. Mereka bebas menikmati pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Lalu yang berikutnya adalah kesenangan. Ternyata ini penting sekali untuk khususnya anak-anak di dunia SD. Mereka harus merasa senang baik ketika mereka datang ke sekolah maupun saat mereka meninggalkan sekolah. Jadi ini kita sebagai guru harus benar-benar memastikan bahwa ketika anak kita datang ke sekolah dengan perasaan senang, pulang pun dengan perasaan senang dan gembira. Kemudian yang terakhir adalah penguasaan. Jadi di sini kalau yang saya pelajari di modul, penguasaan di sini lebih pada kepemimpinan. Jadi dia itu bisa dijadikan role model, kemudian dia bisa dijadikan leader untuk menjadi contoh pada teman-teman. Tapi ini pun ada satu indikasi kalau yang saya baca di poin terakhir, jika ia merasa bahwa penguasaan dia sangat berlebih, ia bisa berlaku sesuatu sesuai dengan kehendaknya sendiri. Jadi ini tetap 5 kebutuhan ini harus benar-benar kita pantau. Jadi jangan kita lepas begitu saja dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, sekarang kita masuk pada tadi sudah saya jelaskan poin per poin untuk survival atau kemudian love, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Mungkin ada teman-teman yang mau memberi respon atau tanggapan terkait tadi 5 kebutuhan. Jadi kita usahakan ketika kita membuat rancangan pembelajaran, 5 unsur kebutuhan itu setidaknya ada 2 atau 3 yang bisa kita masukkan dalam rancangan pembelajaran kita. Seperti tadi kesenangan. Ini kalau dalam rancangan pembelajaran kita pasti harus kita masukkan. Seperti itu. Jadi anak-anak ini belajar dengan rasa senang. Kemudian tadi merasa diterima dan merasa punya atau mendapatkan kasih sayang. Karena terkadang tanpa kita sadari ada anak yang terkadang celotehnya itu menggugah kita sebagai guru. Kalau ibu guru itu mah katanya sama dia doang, sama aku juga. Kalau dia nggak ada dicariin bu, kalau aku nggak ada enggak. Nah, itu berarti
ada sesuatu yang patut kita koreksi dalam pelayanan kita untuk memenuhi unsur kebutuhan anak-anak didik kita. Kemudian yang poin berikutnya yaitu 5 posisi kontrol. Di sini karena kita berada di sekolah, kita kembalikan lagi pada posisi kita sebagai seorang guru, yaitu ada 5. Di sini yang pertama posisi guru sebagai guru pembuku, yang kedua guru sebagai teman, yang ketiga guru yang membuat merasa bersalah, kemudian ada lagi posisi guru sebagai pemantau, dan yang terakhir posisi guru sebagai manajer. Baik teman-teman, kita kupas dulu satu-satu. Kemudian di sini kita lihat pada posisi guru sebagai pembuku, ini mungkin juga saya pernah melakukan ini seperti itu. Jadi saya menganggap ketika anak melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan rule yang saya sudah buat, maka anak itu bersalah dan patut diberi hukuman. Seperti itu. Maka posisi saya pada saat itu adalah saya sebagai seorang guru pembuku, baik dalam perilaku sikap anak-anak yang salah, kemudian pembiasaan tugas yang tidak tepat dan lain-lain. Ketika saya memberikan hukuman tanpa mengetahui alasan, maka posisi saya adalah sebagai guru pembuku. Lalu ketika kita bicara sebagai guru yang memposisikan dirinya sebagai teman, nah pada posisi ini guru lebih berkomunikasi pada anak, menyetarakan dengan gaya anak, seperti itu. Jadi dia berusaha melakukan pendekatan pada anak, tetapi ternyata di sini dia melakukan pendekatan secara persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Jadi kalau saya baca lagi literatur berikutnya, kenapa ada kata negatif? Padahal tadi kan kita harus memperlakukan anak sesuai kodratnya, kemudian kita harus berpihak pada anak. Tetapi ternyata posisi kontrol guru sebagai seorang teman ini juga lebih banyak negatif daripada positifnya. Contoh, guru akan anak merasa bahwa tidak ada jarak antara guru dengan anak. Maka ini yang dikhawatirkan adalah terjadinya penurunan rasa hormat dari anak kepada seorang guru. Atau mungkin saat ini sering kita dengar ya sampai ada hal-hal yang negatif karena guru ini terlalu dekat dengan anak sehingga kabar yang tersiar adalah hal-hal yang terbaik seperti itu. Padahal guru tadi mungkin sudah menjalankan posisinya sebagai seorang teman sesuai dengan porsinya seperti itu. Lalu yang ketiga adalah membuat rasa bersalah. Kadang ini pun saya setelah baca ini saya melihat ya kadang kita suka nyindir anak. Ayo dong, masa kamu gak kasihan sih sama ibu? Ibu udah capek nih, kelas berisik banget. Dengerin ibu dong, ibu lagi ngajar nih. Ibu kan hari ini cuma gantiin ibu A. Bisa gak sih kalian perhatiin ibu? Nanti ibu ditanya nih sama ibu guru A, kenapa tugasnya gak selesai. Jadi ternyata poin ini pada posisi ini, guru bersuara lemah lembut katanya. Tapi dia ingin memunculkan rasa bersalah pada anak. Karena dia tidak mengikuti apa yang diinstruksikan oleh guru. Di poin keempat yaitu guru yang berposisi sebagai pemantau. Di sini berarti guru tugasnya hanya mengawasi. Kalau namanya pengawas kan cukup lihat. Kemudian di sini kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Karena kita sebagai pengawas dan kita bertanggung jawab, maka dari mulai anak bergerak di awal sampai akhir itu akan menjadi proses penilaian kita. Maka itulah rentan terjadinya hukuman. Karena tadi ada tanggung jawab untuk batasan ketika kita mengawasi anak-anak. Mungkin nanti teman-teman ada yang punya persepsi lain ketika membaca hal tersebut, gak apa-apa nanti kita berbagi lagi. Kemudian yang terakhir yaitu posisi guru pada posisi manajer. Jadi dari 5 tahapan posisi guru, di sini disarankan kita menempati posisi sebagai manajer. Kalau kita dengar kata manajer, manage berarti dia mampu memanage segala hal, mengarrange semua hal. Di sini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi kalau dari literatur yang saya baca, posisi manajer ini sudah bisa dikatakan bahwa ia menguasai semua posisi-posisi sebelumnya. Jadi terkadang dia mengambil peran, ini nanti akan terkait dengan poin kita yang terakhir pada penerapan segitiga restitusi, jadi hukuman pengganti. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita bisa tanya dulu, kita stabilkan dulu identitasnya, kenapa dia melakukan hal tersebut.
oh ternyata ada kekecewaan di dalamnya. Kemudian kita validasi tindakannya yang salah. Oh walaupun seperti itu salah. Nah, kemudian kita berikan kesempatan untuk dia memberikan solusi atas kesalahan yang sudah dia buat untuk diperbaiki. Jadi ini kita sudah menempati posisi guru sebagai seorang manajer. Oke teman-teman, tadi kita sudah sampai di poin sebelumnya, sekarang kita pindah kepada poin keyakinan kelas. Kalau selama ini kita sudah buat ya di sekolah ya, kita buat kesepakatan kelas di awal tahun pembelajaran, pastinya Bapak Ibu guru dengan teman-teman yang lain sudah bersepakat bahwa kita setiap kelas harus punya kesepakatan kelas. Itu biasanya kalau untuk di kelas atas kita lakukan pada saat pelaksanaan MPLS. Nah, di situ biasanya kita mengaitkan pada peraturan-peraturan yang sudah sekolah buat. Kenapa sih sekarang kita tidak memunculkan kata kesepakatan? Ternyata kemarin setelah kami pelajari, saya baru mendapatkan kalau kata kesepakatan unsurnya itu lebih pada penekanan peraturan yang harus disepakati oleh anak-anak. Tetapi kalau pada keyakinan ini lebih pada nilai kebajikan yang anak-anak sudah pahami, kemudian mereka yakini itu harus dilakukan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kenapa kalau dulu kita sebutnya zaman saya sekolah khususnya saya mengetahuinya peraturan kelas. Mungkin tahu beberapa bapak ibu guru di sini mungkin tahunya juga di kelas peraturan kelas. Kemudian saat awal-awal mengajar, saya tahu lagi perkataannya menjadi kesepakatan kelas. Sekarang kita ubah menjadi keyakinan kelas. Di sini ada 2 poin yang mau saya sampaikan pada saat keyakinan kelas. Yang pertama adalah guru berperan dalam terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi tadi kembali ke sini, ke keyakinan ini adalah nilai-nilai kebajikan yang mau dihasilkan, yang mau nantinya dijadikan kebiasaan oleh anak-anak. Itu yang patut disepakati. Jadi nilai keyakinannya yang kita sepakati. Lalu yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat. Jadi kalau nanti kita buat keyakinan kelas di sini, itu harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami anak-anak. Jadi anak-anak tahu, jangan terlalu sulit atau terlalu tinggi bahasanya, apalagi kita di dunia pendidikan dasar. Kemudian mudah diingat, mudah dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi keyakinan kelas ini hanya berlaku saat anak-anak berada di kelas tersebut. Dan itu biasanya kita berlakukan sama dengan guru-guru yang mengajar di kelas tersebut. Jadi sudah harus ada keterkaitan nih antara guru mapel A dengan mapel B terkait keyakinan yang dibuat di kelas tersebut. Supaya pembelajarannya lebih lancar dan anak-anak sudah tahu, oh nilai kebajikan apa yang harus dimunculkan. Oh nilai kebajikan menghormati guru. Oh nilai kebajikan menghargai teman. Oh nilai kesopanan. Jadi itu kalau bisa harus sama di satu kelas. Jadi kalau bisa guru A menerapkan hal yang sama, guru B menerapkan hal yang sama, sehingga nanti mereka mudah untuk menerapkan, mudah untuk mengingat, dan mudah untuk memahami. Seperti itu. Nah, ternyata menyusun keyakinan kelas itu ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Nah, di poin yang pertama di sini kita harus berdiskusi terlebih dahulu. Jadi kalau kemarin kami mensimulasi saat pembelajaran 1.4, jadi ini munculkan ide-ide peraturan yang perlu ditaati oleh warga sekolah. Ini kita lihat dulu nih acuan peraturan kita punya ya teman-teman ya di guidance book ya. Teman-teman bisa mengingatkan anak-anak di kelas. Coba anak-anak kita lihat dulu guidance book kita di halaman sekian, peraturan apa aja sih yang harus kalian taati di sekolah. Oh, pasti mereka rebutan baca. Aku mau baca, aku mau baca seperti itu. Kita dengarkan dulu mereka membacakan peraturan-peraturan yang sudah ada di sekolah dan harus ditaati oleh kita warga sekolah. Karena kalau di guidance book kan juga ada aturan-aturan yang lain ya seperti itu, seragam dan lain-lain. Kemudian yang kedua, setelah kalian sudah paham peraturan yang ada di sekolah yang harus mereka taati, baru kita mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Jadi tadi kan anak-anak wajib datang 10 menit sebelum bel dibunyikan, atau tidak boleh terlambat, atau ada kalimatnya mungkin yang lain seperti itu. Jadi nanti kita akan ubah menjadi kalimat yang positif, dan itu biasanya kita tawarkan dulu pada anak-anak. Setelah kita tuliskan, oke, peraturan yang ada di guidance book apa? Pertama mereka tuliskan. Lalu dari kalimat-kalimat tersebut kita akan ubah menjadi kalimat yang positif. Misalkan datang tepat waktu, mendengarkan guru.
Kan biasanya ada kata tidak berlari seperti itu kita ubah seperti itu. Kemudian di sini yang ketiga, mencarikan peraturan-peraturan yang menjadi nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Kalau tadi sudah kita ubah ke dalam kalimat-kalimat yang positif, itu kita salin lagi. Nah, kita masukkan nilai-nilai kebajikannya. Misalkan tadinya dari 20 orang di kelas semua memberikan usulan, ada 20 nih, kan terlalu banyak keyakinan kelas dari 20. Kita kelompokkan sesuai nilai-nilai kebajikan. Oke anak-anak, apa saja nilai kebajikan yang anak-anak sudah tahu? Oh, nilai menghormati bu guru, nilai menghargai, dan lain-lain. Itu nanti akan kita kelompokkan dari yang tadi sudah dituliskan anak-anak ke arah kalimat yang positif. Di poin keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Nah, dari tadi nih, di peraturan-peraturan yang sudah menjadi nilai kebajikan, kita lihat nih, di MPLS biasanya kita nggak bahas ini di hari pertama ya, misalkan di hari ketiga baru kita bahas, kita buat keyakinan kelas. Menurut anak-anak, dari yang tadi anak-anak sudah tuliskan di sini menghargai teman, sudah ada teman-teman kalian di hari pertama, hari kedua yang berperilaku menghargai teman gitu. Nanti kita checklist, oh sudah mulai melakukan seperti itu. Atau mungkin di sini, oh belum muncul. Jadi kita buat penilaian seperti itu. Sebelum nanti itu terbit dan kita tempel menjadi keyakinan kelas kita di dalam kelas. Kemudian yang perlu kita sounding betul ke anak-anak yaitu berdiskusi mengenai peran seluruh warga di kelas. Jadi anak-anak perlu tahu apa peran Bapak Ibu guru, apa peran anak-anak, apa peran caraka atau pramugari yang ada di sekolah, apa peran petugas keamanan atau security yang ada di sekolah. Jadi anak ini betul-betul harus paham. Tadi karena poin kita adalah pada penanaman nilai kebajikan yang sudah dilakukan melalui keyakinan kelas yang ada di kelas. Jadi mereka harus menghargai, harus menghormati. Oh ternyata siapa saja yang harus dihormati, siapa aja yang harus dihargai. Jadi mereka harus tahu, oh peran Bapak Ibu guru di sekolah adalah sebagai pengganti orang tua mereka untuk memberikan pembiasan perilaku yang positif. Nah, sedangkan peran mereka apa? Nah, berarti tadi menjalankan, kita ganti kata mematuhi dengan menjalankan nilai dari keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, kemudian kalau sekiranya di 6 bulan pertama di semester 1 ternyata tadi keyakinan kelas kita sudah tidak relevan lagi, ini boleh dilaksanakan peninjauan ulang. Misalkan ada siswa mutasi 4 orang dalam satu kelas atau 3 orang. Mereka kan akan membawa sesuatu yang baru dan ini pun perlu diberitahukan kembali. Atau mungkin sekiranya ada beberapa yang sudah tidak relevan harus diganti, itu bisa dilakukan. Jadi peninjauan ulang tidak perlu menunggu tutup tahun ajaran lalu berganti lagi dengan murid yang berikutnya. Tapi jika dianggap situasi mendesak dan penting untuk dilakukan, itu boleh dilakukan oleh Bapak Ibu guru, tetapi kembali lagi melewati tahapan-tahapan yang tadi sudah disampaikan. Seperti itu. Ini poin kita yang terakhir teman-teman, yaitu terkait penyelesaian masalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Oke, sebelum ke sini boleh ke materi sebelumnya ya, boleh. Ya. Jadi tadi juga satu lagi. Satu lagi. Nah, oke, coba ke sini. Teman ya. Ini saya tertarik sama posisi guru ya. Ini 5 tipe ini terutama teman ya. Dulu ini kita kenal konsep ini, jadi guru itu diharapkan untuk menjadi rekan, teman gitu. Bahkan ya saya bahkan di level TK pun ada guru-guru yang membahasakan diri dia sebagai teman gitu, masuk dalam pelajaran TK gitu ya. Bahasanya halo teman-teman gitu. Saya sempat berpikir kok aneh ya gitu. Guru yang dia itu jauh lebih senior dibandingkan anak-anak TK kemudian bilangnya teman-teman gitu. Saya dari dulu udah bilang itu kok aneh gitu. Ternyata setelah saya dapat penjabaran ini saya baru paham ternyata memang nggak seperti itu gitu. Ada posisi-posisi tertentu yang memang guru bisa menjadikan diri dia sebagai teman. Ada yang memang menjadikan diri dia memang sebagai guru gitu. Jadi benar kalau misalnya dibilang
terlalu menjadikan guru sebagai teman itu juga berbahaya gitu, karena akan memunculkan tidak respeknya anak kepada guru gitu. Kalau anak level SMP, SMA mungkin bisa lah ya kalau dibahasakan, halo teman-teman, gurunya mungkin apalagi guru yang baru lulus ya kan, gitu boleh lah dengan SMP atau SMA bilang seperti itu. Tapi kalau untuk bahasa ke TK atau ke SD mungkin itu tidak relevan, tidak pas gitu. Harus tetap bahasa teman itu sebaiknya tidak digunakan gitu. Saya sepakat kalau misalnya membahasakan guru sebagai teman itu bisa ditempatkan pada porsinya gitu. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua mau bergeser Bu ke slide berikutnya. ya. Oke. Ini berarti saya masih agak lanjut nih. Apakah dengan demikian posisi manajer itu adalah posisi puncak ya? Misalnya gitu ya, apakah benar yang saya tangkap? Jadi guru ini bisa memposisikan diri di berbagai posisi tadi. Kemudian yang paling baik itu yang posisi manajer sebetulnya. Apakah seperti itu atau dia bisa berganti peran, kapan dia mau jadi manajer, kapan mau jadi penghukum dan seterusnya gitu. Apakah seperti itu atau bagaimana? Baik. Ya. Terima kasih Pak Syam. Jadi tadi yang saya baca di buku 1.4 betul. Jadi posisi guru tertinggi itu adalah bukan tertinggi ya, yang paling sesuai. Mungkin saya ralat. Posisi yang paling sesuai ditempati oleh guru adalah posisi manajer, di mana dia bisa memposisikan seperti tadi. Di sini lebih pada pemilihan yaitu posisi teman maupun pemantau. Kenapa posisi teman di sini masih dimunculkan? Karena pada saat kita menggali informasi, ketika anak-anak melakukan sesuatu, itu akan lebih mudah ketika kita menyetarakan perasaan kita, feeling kita dengan feeling anak. Rasa kita dengan rasa anak, bondingnya akan lebih dapat. Maka di sini muncullah kata posisi teman maupun pemantau. Karena di sini kita balik lagi slide berikutnya. Di sini pada posisi teman tadi, walaupun ada unsur negatif, dia masih memiliki unsur positif. Tapi tadi betul seperti yang Pak Guru Syam sampaikan, bahwa memang kecenderungan terbesarnya adalah nanti menjadi salah ketika seorang guru menempatkan dirinya sebagai teman. Maka itu dia tidak boleh berdiri sendiri. Dia harus dikaitkan dalam tuntunan yang ada di sini. Tapi sesuai dengan arahan yang saya baca juga, maka kita harus menghindari posisi guru sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Karena pada nilai ini kita akan membuat anak, mendiskreditkan anak, memojokkan anak. Mungkin pada saat itu anak merasakan kejenuhan, tanpa kita tahu alasannya, mungkin dia ngantuk, tidurnya terlambat, tapi kita berikan sindiran-sindiran yang membuat dia makin terpuruk. Kemudian kalau di sini sudah jelas bahwa kita hanya menekankan apa yang menjadi nilai-nilai pada diri kita untuk anak patuhi. Seperti itu. Jadi betul tadi Pak Guru Syam, yang paling tepat dan paling sesuai adalah posisi guru sebagai manajer karena dia mampu berpindah peran, tapi yang kita maksud adalah peran pada posisi teman maupun pemantau. Karena di sini dia mengawasi dengan penuh tanggung jawab. Kemudian di sini dia akan menggali lewat kedekatan yang sudah dibangun tadi, bonding yang sudah dihasilkan. Ini nanti akan dilihat sekali dengan materi kita yang terakhir, yaitu tentang segitiga restitusi. Boleh saya lanjutkan kembali, Mas? Terima kasih Pak Guru Syam, sudah sepertinya tadi semangat sekali nih untuk lihat posisi kontrol guru. Semoga nanti saya dan teman-teman bisa mempraktekkan ini ya di kelas-kelas kita, supaya kita bisa menciptakan kelas yang lebih hebat lagi. Kemudian di sini kita masuk pada penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Karena ada kata segitiga di sini, maka ini alurnya benar-benar membentuk seperti segitiga. Nah, kata restitusi ini mungkin teman-teman ada yang sudah pernah dengar atau mungkin sudah punya pemahaman sebelumnya sebelum saya melangkah ke materi ini. Belum pernah dengar? Ya. Kalau kita katakan di sini restitusi, kemarin juga saya baru tahu ternyata restitusi ini adalah pengganti. Jadi ketika anak itu melakukan satu kesalahan dan kita sudah memberikan keyakinan, kita sudah mengingatkan dia atas keyakinan dia dan dia sudah paham bahwa itu salah, dia boleh mengganti kesalahan itu dengan memberikan solusi perilaku baik untuk mengganti kesalahan yang sudah dibuat. Maka itu di sini dikatakan guru berperan sebagai manajer karena tadi ada dua peran sekaligus,
yang bisa berganti. Kemudian segitiga restitusi digunakan dalam penyelesaian masalah. Jadi ketika kita ada masalah, baik itu masalah antar anak ataupun masalah dalam pembelajaran, itu bisa kita gunakan atau terapkan segitiga restitusi. Apa saja sih yang ada pada segitiga restitusi? Di sini ada 3 tindakan yang harus dilakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, dari 3 langkah ini, nantinya diharapkan kita mampu membentuk murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada poin ini, menstabilkan identitas. Di sini perlu adanya rancangan yang harus kita ketahui untuk membangun sebuah budaya positif dari katanya. Saya pindah. Kemudian di sini ada beberapa langkah tadi menjalankan budaya positif di sekolah. Itu akan mempermudah kita tercapainya tujuan pendidikan. Kemudian budaya positif juga dapat terwujud jika guru memiliki 5 nilai. 5 nilai tadi, tapi tadi kita fokus pada ini 5 nilai di sini, nilai guru ya Pak, yang bisa berkolaborasi, berpihak pada anak. Yang pernah saya share pada teman-teman waktu itu di ruang meeting terkait keberpihakan pada anak. Kemudian kita mampu berkolaborasi dengan warga sekolah untuk menjalankan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang sudah kita buat. Sekali lanjut teman-teman. Nah, pada saat saya mempelajari ini, saya melihat ada hal yang cukup menarik bagi saya tadi di perilaku positif. Karena tadi terkait pemberian penghargaan, ternyata hal tersebut itu dampaknya kurang baik dan dapat merusak hubungan kita dengan anak. Ini juga katanya penghargaan juga bisa bersifat menghukum. Saya pindah dulu ke sini. Setelah saya pelajari modul ini, tadi saya sampaikan bahwa ada penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Selama ini juga saya belum pernah menjalankan ini. Paling hanya 1 langkah yang saya lakukan, yaitu menstabilkan identitas. Karena kita bertanya, kenapa sih Nan kok kamu ngelakuin itu? Besok aku sembuh, aku marah, aku benci bu. Kenapa kamu tadi nggak perhatiin dulu? Aku capek bu, ngantuk bu. Hanya pada sebatas itu. Tapi ternyata setelah kita sudah menstabilkan identitas, oh ternyata kenapa dia melakukan hal seperti itu, perlu divalidasi tindakan dia yang salah. Kan tadi dia bilang misalnya, aku tadi nggak dengerin guru, bisa aku ngantuk. Nah ini perlu divalidasi bahwa ngantuk dia di kelas itu salah. Lalu kita tanya, emang kenapa kamu ngantuk Nah? Aku semalam pulang ikut mama liburan, malam banget bu guru jadi aku ngantuk. Oh pantas lah kalau kamu ngantuk di kelas karena kamu pulangnya kemalaman. Ini dalam rangka memvalidasi tindakan dia yang salah. Tapi kan kamu tahu ya besok kita mau sekolah ya. Kalau kamu mau sekolah, kira-kira sebaiknya kamu tidur jam berapa ya sebelum berangkat ke sekolah esok hari. Nah di sini kita sedang mencoba memvalidasi tindakan dia yang salah. Bahwa tindakan dia tidur yang terlalu malam itu adalah suatu kesalahan. Seperti itu. Nah, nanti di menanyakan keyakinan, kita tanyakan sama anak tadi. Nah, menurut kamu sebaiknya kamu tidur berapa ya, supaya kamu besok tidak terlambat atau bisa bangun lebih awal. Jadi ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Kita gali dulu informasinya, dan anak ini akan berusaha untuk mencari solusinya sendiri. Jadi bukan kita yang menyampaikan, makanya besok tidur jam 8 malam ya. Nah, terkadang itu pun keluar dari mulut saya. Kalau kita lihat anak ngantuk, ngapain tidur gitu? Ngantuk bu guru, makanya tidurnya jam 8 malam. Tanpa tahu kondisi, tanpa kita tahu kenapa dia lakukan tersebut, kita sudah melakukan justifikasi atau penilaian. Ini yang terkadang membuat anak nantinya merasa kecewa, bahkan bisa jadi merasa marah, atau bisa jadi merasa tidak suka dengan kita sebagai gurunya. Kalau sama bapak guru itu aku gak suka, sama ibu guru itu aku gak suka marah-marah, gak mau tahu aku capek, gak mau tahu aku bosan, seperti itu. Jadi itu akan lebih membekas pada anak ketika poin yang kita lakukan adalah kita bergerak atau berdiri atau memposisikan diri kita sebagai guru penghukum. Nah, di sini pengalaman seperti apa sih yang pernah teman-teman alami terkait penerapan konsep inti dalam modul budaya positif? Nah, tadi kan saya sudah sampaikan ya, ada disiplin positif, kemudian ada motivasi, ada kebutuhan murid, ada 5 posisi guru, kemudian ada segitiga restitusi. Menurut teman-teman, adakah pengalaman yang teman-teman pernah alami? Mungkin Pak Muslim pernah
tapi secara nggak sadar, saya pernah tuh melakukan itu. Gitu. Penerapan budaya positif yang akhirnya sudah bisa saya lihat hasilnya. Seperti kalau Pak Muslim kan, Pak Mukmin kan misalkan mengajar Al-Quran, pembiasaan-pembiasaan dari anak yang tidak bisa mengucapkan huruf ini, kemudian diperbaiki, kemudian ditanya, kenapa kamu nyebutnya seperti ini, diulang-ulang. Mungkin sudah pernah dilakukan ya, tapi tanpa sadar ternyata itu sudah merupakan tahapan-tahapan atau konsep-konsep penerapan untuk menciptakan budaya positif. Tahu di sini katanya saya sampaikan saat seorang siswa marah dan tidak dapat menahan emosi sampai memukul meja karena temannya sering menyuruh dia untuk melakukan sesuatu. Nah, ini kalau pengalaman saya waktu di kelas 5 ya, seperti itu. Jadi ada seorang anak yang saking marahnya kelasnya berisik, gebrak meja. Karena mungkin moodnya juga lagi terganggu. Ya, kemudian kita tanyakan kenapa dia lakukan itu. Nah, ini juga masih pernyataan dari saya. Sebelum saya memahami segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah, saya ternyata baru bisa melakukan satu langkah seperti tadi saya sudah sampaikan. Baru pada tahapan menstabilkan identitas. Kenapa anak ini marah? Apa alasan yang melandasi dia marah? Jadi baru menstabilkan identitas dia pada saat dia emosi. Identitas emosinya karena apa? Dan saya tidak melanjutkan dengan mencari tahu, menggali lagi untuk memvalidasi tindakan dia yang salah. Bahwa tindakan itu melanggar apa ya? Lalu solusinya bagaimana? Tapi sekarang setelah saya mempelajari ini, saya akan berusaha untuk menerapkan 3 langkah tersebut. Dan harapan saya, Bapak Ibu guru di sini yang sudah berbagi dengan saya, yang sudah berkumpul kita bicara saat ini, semoga bisa menerapkan segitiga restitusi tadi, baik dalam penyelesaian tindakan masalah pada anak ataupun penyelesaian masalah pembelajaran di dalam kelas. Di sini saya mencatat hal-hal penting. Jadi hal penting yang harus dilakukan dalam mewujudkan budaya positif itu yang pertama pastinya berkolaborasi dengan semua warga sekolah. Contohnya seperti yang saya lakukan saat ini, saya memberikan informasi pada teman-teman, mensosialisasikan apa yang sudah saya terima. Tadi ternyata teman-teman pun sudah banyak menerima masukan, sudah mendapatkan banyak literatur dari bacaan teman-teman terkait budaya positif, seperti itu luar biasa. Lalu di sini sehingga semuanya dapat menerapkan budaya positif tersebut dimanapun mereka berada. Karena ketika kita hanya seorang guru yang menjalankan budaya positif yang nantinya akan kita jadikan perilaku atau karakter pada anak, itu tidak akan berhasil teman-teman. Jadi kita butuh berkolaborasi dengan semua warga sekolah, baik itu rekan, kemudian orang tua, selaku rekan kita juga, seperti itu. Ini perlu diduplikasi di rumah, seperti itu. Jadi hal ini bisa menjadi keterkaitan antara orang tua dengan sekolah dalam bersinergi, membangun supaya budaya positif yang mau kita bentuk ini lebih cepat berhasil. Karena terkadang anak datang dari rumah, sudah kita pembiasaan positif di sekolah, kemudian mereka kembali lagi ke rumah tanpa mendapat support dari keluarga sekolah yang merupakan orang tua, karena mereka juga partner kita. Ini yang perlu disamakan. Jadi orang tua benar-benar harus mensupport semua budaya positif dari bentuk keyakinan kelas tadi yang mau dihasilkan berupa nilai-nilai kebajikan oleh sekolah. Misalkan anak menjadi tertib, tepat waktu, seperti itu. Ini harus kita samakan persepsinya supaya sekolah atau guru bisa berhasil lebih cepat. Sebelum saya tutup, mungkin ada beberapa pertanyaan yang mau disampaikan teman-teman atau berbagi di sisa waktu ini yang bisa saya jadikan masukan juga untuk saya ke depannya dalam menerapkan perilaku positif di sekolah, khususnya untuk anak-anak saya di kelas ataupun untuk putra-putri saya di rumah. Mungkin ada yang mau berbagi, mungkin Pak Syukur, Pak Mukmin, kira-kira Bu kayaknya menurut ide saya untuk menerapkan budaya positif di sekolah tuh lebih enaknya tuh seperti ini. Mungkin ada yang mau memberi gambaran untuk saya melakukan perbaikan ke depan seperti itu. Mungkin Pak Guru Syukur? Cukup? Pak Guru Mukmin? Guru Desi? Oke, baik teman-teman. Kalau sudah cukup, terima kasih. Ini Mama ada itu yang tentang keyakinan kelas Bu Kiki. Baik Pak Guru Syah.
kita kembali lagi ke keyakinan kelas. Kelas. Oke, sebentar ya Kak Bu Syam. Oke. Ya, jadi keyakinan kelas berarti beda sekali dengan yang biasa kita ini ya, kita buat. Biasanya bahasanya itu kesepakatan kelas. Berarti mungkin kalau menginduk kepada guidance book itu, berarti banyak dong ya, banyak yang harus dijadikan keyakinan kelas gitu. Terus berarti harus ada pemilahan di setiap level kelas itu seperti apa gitu. Kira-kira untuk kelas, katakan kelas UKG deh ya, kelas 2 ya. Kira-kira kelas 2 itu sarannya kalau 10 mungkin kebanyakan ya. Mungkin kira-kira saran dari UKG berapa item gitu, karena kalimat-kalimat yang ingin dijadikan sebagai keyakinan kelas. Baik Pak Bushan, terima kasih. Kalau untuk kelas saya karena kebetulan kelas 2 ya, yang kita sebut di sini fase A, di mana kalau fase A usianya masih transisi tahun, karena dianggap usianya masih menginjak 8 atau 9 tahun. Jadi kalau bisa instruksi yang diberikan atau mungkin sosialisasi yang disampaikan itu tidak terlalu banyak, sehingga anak mudah memahami, mudah menerapkan seperti itu. Maka itu nanti kembali lagi pada tadi nilai-nilai kebajikan yang mau kita munculkan apa? Nilai kesopanan atau menghormati. Ini kan berarti nanti ada kata mendengarkan dulu pada saat menerangkan, seperti itu. Atau mungkin ada lagi menghargai teman. Menghargai teman berarti di sini nanti nilai kebajikan yang mau kita ambil adalah anak-anak ini mampu berlaku baik, menyayangi, mempunyai rasa toleransi. Jadi banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang muncul dalam satu kalimat. Tadi berarti menghargai teman. Menghargai teman di situ muncul kata menghormati, menyayangi. Jadi kalimatnya pun kalau bisa tidak terlalu panjang, khususnya untuk fase A di kelas 1 kelas 2. Jadi ya kalau bisa hanya 2 kata atau 3 kata seperti itu. Dan itu pun kita minta masukan dari anak, karena dengan keterlibatan mereka pada saat menyusun keyakinan kelas, ini akan lebih mudah lagi untuk mereka meyakini hal tersebut dan nantinya akan melahirkan perilaku sesuai dengan nilai kebajikan yang kita inginkan. Seperti itu Pak Bushan. Jadi kalau untuk kelas 1 kelas 2 ya 5 kalau menurut saya sudah cukup. Misalkan dengan tadi tepat waktu. Tepat waktu di sini kita bisa mengatakan bahwa ini adalah nilai kebajikannya disiplin. Tepat waktu atau kata tepat saja. Sesuai aturan juga bisa. Sesuai aturan. Aturan harus disepakati anak. Aturan berseragam, aturan saat belajar seperti itu. Jadi kalimatnya tidak terlalu panjang. Tapi anak memahami. Jadi harus kita yakini dulu nih di poin pertama tadi. Misalkan mau kita munculkan tepat waktu. Tepat waktu di sini berarti mulai dari kedatangan, kemudian masuk kelas setelah beristirahat, kemudian pelaksanaan mau sholat. Kan kita biasanya makan, kemudian buru-buru, ini yang suka agak miss sedikit ya. Pak Mumin udah hafal banget ya, apalagi kelas 2 seperti itu. Yang anaknya lumayan banyak, kemudian makannya ada yang lambat banget gitu, seperti itu. Jadi ini yang harus kita sepakati dulu. 2 kata tepat waktu, tapi harus disamakan dulu persepsinya dengan anak-anak. Tepat waktu tadi yang mau kita capai dari kebajikannya apa aja nah? Masuk kelas tidak terlambat Bu Guru, saat sholat tidak boleh terlambat Bu Guru, makan sebelum bel berbunyi sudah selesai Bu Guru. Jadi ini keyakinan yang kita munculkan. Jadi tanpa tertulis kata-kata yang tadi saya sebutkan, anak-anak dengan kata tepat waktu keyakinannya sudah tertanam pada diri mereka. Tepat waktu itu kemarin kita sepakat ya. Kita yakini bahwa kita nggak boleh masuk tepat waktu, nggak boleh terlambat. Kalau habis makan harus masuk ke kelas tepat waktu, seperti itu. Jadi kita berusahakan kalimatnya tidak terlalu panjang. Berarti dari keyakinan kelas, kemudian tidak ada lagi yang namanya reward and punishment, adanya yang bergerak lagi ke mana tuh? Yang motivasi internal. Ya. Okay. Jadi berusaha kalau kita bilangnya sih lebih self rewarding. Jadi dia menghargai diri dia sendiri dengan menempatkan dirinya sebaik mungkin. Ketika terjadi pelanggaran, katakan dalam ketika pelanggaran terhadap keyakinan kelas, guru bertindak
sesuai dengan posisi kontrol sebagai manajer. Tepat Dengan sekali. seperti itu akhirnya memunculkan disiplin yang positif. Positif. Endingnya ke sana ya. Betul. Wah, ini sudah disimpulkan oleh teman kita. Boleh beri tepuk tangan dulu teman-teman. Apresiasinya betul sekali. Jadi tadi betul dengan langkah-langkah tadi menempati posisi kontrol kita sebagai guru yang tepat, maka tadi mewujudkan murid yang berkarakter akan lebih mudah karena tadi proses berjalannya budaya positif akan lebih cepat. Apalagi dengan berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya share ke teman-teman untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya juga sedang dalam proses belajar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga waktu yang kita luangkan hari ini bisa membawa manfaat, keberkahan untuk kita, menjadi ladang pahala untuk kita. Sekali lagi terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri kegiatan kita dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.